Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Widya EduTech. Kali ini kita akan jumpa di kelas perdana. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar mengenai biologi di bab pertama, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sudah siap belajar? Langsung saksikan saja ya video berikut ini. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita langsung mulai saja. Ya, apa saja sih yang kita pelajari di bab ini? Nah, adik-adik bisa melihat ya, tujuan pembelajarannya ada apa saja. Yang pertama, kita akan mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari fase perkecambahan pada tumbuhan. Yang ketiga, kita akan mempelajari fase pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri pertumbuhan. Adik-adik tahu nggak sih apa saja ciri-ciri dari pertumbuhan itu? Nah, di layar adik-adik semua sudah ada 3 ciri utama pada pertumbuhan. Yang pertama adalah bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Adik-adik tahu kan kalau pertumbuhan itu berlangsung secara terus-menerus. Seperti kita, dari mulai bayi, anak-anak, kemudian dewasa. Itu akan berlangsung secara terus-menerus dan tidak akan kembali lagi. Kemudian yang kedua adalah bersifat kualitatif. Artinya adalah pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, maaf. Artinya adalah pertumbuhan ini bisa dihitung. Dihitung apanya? Dihitung pertambahan pertumbuhannya. Misalkan kita nih dari mulai anak-anak ke remaja, ada pertambahan tinggi badan. Kemudian ada pertambahan berat. Nah, itu adalah contoh dari pertumbuhan bersifat kuantitatif. Mohon maaf ya, ada ralat di slide. Yang dimaksud adalah bersifat kuantitatif, yaitu dapat dihitung. Nah, yang ketiga adalah sesuai dengan yang kakak jelaskan tadi, yaitu terjadi pertambahan ukuran, jumlah, dan volume sel. Dari mulai kita anak-anak, kemudian kita ke remaja dan dewasa, otomatis akan ada pertambahan ukuran. Nah, pertambahan ukuran ini termasuk tinggi badan seperti itu, dapat diukur dengan dapat diukur dan kita dapat mengetahui berapa pertumbuhan dari kita. Kemudian tadi kita sudah belajar mengenai pertumbuhan, sekarang kita akan mengetahui mengenai perkembangan. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari perkembangan? Kalau tadi pertumbuhan sifatnya itu adalah irreversibel, nah kalau perkembangan ini sifatnya adalah reversibel atau dapat kembali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mengalami proses perkembangan itu dapat berulang. Contohnya seperti tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan bunga. Nah, dalam satu periode, misalkan 1 tahun, tumbuhan dapat berbunga berkali-kali. Misalkan dalam setahun berbunga 3-4 kali. Nah, itu adalah contoh perkembangan dapat berulang. Jadi, dalam prosesnya perkembangan itu tidak hanya terjadi selama 1 kali. Nah, karena apa? Karena pada saat proses perkembangan, ini kita lanjut ke ciri kedua, yaitu pada proses perkembangan terjadi proses pematangan pada gonad menuju pendewasaan. Gonad itu apa sih, Kak? Gonad itu adalah organ reproduksi, baik yang ada di hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Dan pada gonad ini menghasilkan sel-sel kelamin. Nah, ketika gonad itu sudah aktif, sudah mampu menghasilkan sel-sel kelamin, nah pada saat itulah kita dapat dikatakan telah mengalami proses perkembangan. Kemudian, perkembangan bersifat kualitatif. Ingat ya, ini ada ralat sedikit. Jadi, kalau perkembangan sifatnya itu adalah kualitatif, yaitu kita tidak dapat menghitungnya. Seperti misalkan kita menghitung jumlah sel telur, seperti itu tidak bisa. Nah, tapi kita dapat melihat bedanya. Misalkan pada bunga yang baru akan muncul, lalu kemudian bunga yang sudah akan merekah, seperti itu, kita dapat melihat perbedaannya, kualitasnya. Nah, itu adalah maksudnya perkembangan bersifat kualitatif, yaitu mengukur kualitas dari proses perkembangan itu sendiri. Nah, sampai sini adik-adik semoga paham ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusi di grup. Oke?
Kemudian, nah, kita langsung masuk aja ke pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, apa aja sih tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di layar kalian saat ini sedang ada gambar. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar dari proses perkecambahan. Nah, adik-adik tahu ya proses perkecambahan itu seperti apa? Jadi perkecambahan itu adalah proses pertumbuhan dari biji, kemudian dia muncul tunas muda dan juga akar muda. Lalu selanjutnya akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Nah, kita akan lihat apa aja sih tahapan pada proses perkecambahan itu. Nah, ini dia tahap dari perkecambahan. Sebelum kakak jelaskan, mungkin di antara adik-adik ada nggak sih yang pernah lihat grafik ataupun diagram seperti ini? Ayo kakak cek dulu. Kalau misalkan ada yang sudah pernah melihat tahap seperti ini, bisa langsung komen. Ya, ini sumbernya kakak dapatkan dari materi Dr. Gerhard Loebner, seorang pengajar biologi yang juga membuat website sitbiologi.de. Nah, di sini adik-adik dapat lihat ya, tahapan dari proses perkecambahan. Kita tahu ya, perkecambahan itu dimulai dari biji. Biji kemudian tumbuh bakal tunas dan juga bakal akar. Nah, kita lihat tahapannya mulai dari yang pertama. Tahap yang pertama dimulai pada bagian paling kiri. Di sini bisa terlihat ada yang disebut sebagai dormant seed. Dormant seed maksudnya adalah biji tersebut masih dalam keadaan inaktif atau fase dormansi. Nah, pada saat fase dormansi di sini kemudian ada inisiasi gen. Nah, gen apakah itu? Ada inisiasi gen beta glu-1. Nah, inisiasi gen beta glu-1 ini kemudian akan menurunkan kadar hormon ABA. Nah, hormon apa sih ABA itu? Nah, adik-adik bisa lihat ya di keterangannya di bagian pojok kiri bawah. Itu kakak sudah beri keterangan masing-masing singkatan. Dari mulai ABA itu adalah abscisic acid atau asam absisat. Kemudian GA itu adalah giberelin. Kemudian keterangan bawahnya ada light atau cahaya. Nah, di sini bisa dilihat pada saat fase dormansi. Nah, di sini ada tadi pengaktifan gen beta glu-1. Nah, aktifnya gen beta glu-1 ini akan menurunkan kadar hormon ABA. Nah, ingat ya, dia akan menurunkan kadar hormon ABA, yaitu hormon asam absisat. Kemudian, penurunan hormon ABA ini akan disertai dengan peningkatan hormon GA, yaitu hormon giberelin. Nah, jadi ketika fase dorman menuju non-dorman ada peningkatan hormon giberelin. Nah, sampai sini paham ya? Nah, setelah hormon giberelin aktif, kemudian ada proses yang disebut dengan testaruptur. Apa sih Kak testaruptur itu? Nah, testa itu adalah bagian terluar dari biji. Atau teman-teman mungkin familiar dengan istilah kulit biji kayak gitu. Nah, itu adalah bagian testa. Nah, pada bagian testa ini dia akan meluruh, akan ruptur. Nah, apa yang menyebabkan meluruhnya si testa ini? Penyebabnya adalah ada dua. Ada cahaya light dan juga ada faktor dari peningkatan GA. Nah, setelah terjadi proses ruptur dari testa ini, kemudian muncullah aktivasi dari endosperm. Nah, endosperm ini merupakan cadangan makanan yang ada di dalam biji. Nah, endosperm ini kemudian dia akan mulai aktif. Nah, mulai aktif, kemudian terus aktif, kemudian dia akan masuk ke dalam fase di mana dia akan mulai perlahan meluruh hingga akhirnya memunculkan bakal tunas. Diingat ya, jadi tadi kulit bagian luar biji itu meluruh, kemudian bagian endospermnya itu mulai muncul, mulai terlihat, mulai aktif. Kemudian setelah beberapa saat
endosperm ini juga ikut ruptur atau meluruh. Proses meluruhan endosperm ini diinisiasi oleh ada dua jenis gen, yaitu gen beta glu-1 dengan gen IREBP. Nah, dua jenis gen tersebut kemudian akan mempengaruhi peluruhan dari si endospermnya. Nah, kemudian setelah si endosperm meluruh, jadilah si biji itu berkecambah. Nah, proses munculnya kecambah atau mungkin adik-adik bisa lihat seperti bakal tunas seperti itu. Nah, itu diinisiasi oleh ada hormon ABA, kemudian ada gas etilen, kemudian ada GA atau asam atau giberelin. Kemudian ada juga pengaruh cahaya. Nah, dari adik-adik sampai sini bisa dipahami materinya? Bisa adik-adik baca dulu, pahami dulu nih materinya ini. Jadi, kalau misalkan adik-adik lihat proses perkecambahan, nah itu sebenarnya tidak hanya biji jatuh ke tanah, kemudian muncul tunas, kayak gitu nggak berlangsung gitu aja, tapi ada prosesnya yang seperti ini. Jadi ada proses pengaktifan gen, kemudian ada proses aktifnya hormon, seperti itu. Dan adik-adik perlu ingat juga, proses perkecambahan itu hanya akan terjadi jika biji tersebut berada dalam kondisi yang optimum. Kondisi apakah yang optimum itu? Nanti pada bagian sesi akhir ini kita akan ulas secara mendalam ya. Yang jelas, kalau proses perkecambahan itu membutuhkan air. Jadi, biji harus berada di dalam rendaman air atau berada di tanah yang di sana terdapat kadar air yang cukup. Seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi, biji hanya akan berkecambah jika diletakkan pada media yang cukup akan air. Nah, ini ingat-ingat juga untuk hormonnya yang terlibat, ada asam absisat, ada giberelin, dan juga ada pengaruh gas etilen. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut lagi. Tipe perkecambahan pada tumbuhan. Nah, tipe perkecambahan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada tipe epigeal dengan tipe hipogeal. Epi itu artinya atas, hipo itu artinya bawah. Epigeal maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu kondisi di mana bagian kotiledon itu ikut terangkat ke atas. Nah, adik-adik bisa lihat ya dari kedua gambar ini. Pada gambar bagian yang kiri, yang epigeal, itu biji. Ketika dia ditanam di dalam tanah, kemudian muncul radikula, bakal akar. Nah, kemudian dia akan terangkat nih. Dia bagian tunasnya itu akan mengangkat ke atas, kemudian bagian kotiledonnya itu ikut terangkat. Nah, jika pertumbuhan tersebut kotiledonnya ikut terangkat ke atas, maka itu disebut sebagai perkecambahan tipe epigeal. Sementara pada bagian gambar yang kanan, di situ dapat terlihat pada bagian kotiledon itu tetap tertinggal di bawah. Nah, kotiledon ketika tetap tertinggal di bawah, itu berarti termasuk ke tipe perkecambahan hipogeal. Nah, adik-adik bisa tahu nggak sih apa bedanya, mana sih tumbuhan yang berkecambah secara epigeal dan mana yang berkecambah secara hipogeal? Nah, coba kita logika saja. Di sini kotiledon ya, kotiledon di bawah itu hipogeal. Adik-adik tahu tanaman-tanaman monokotil? Nah, tanaman-tanaman monokotil itu kan rata-rata tanaman-tanaman berumbi. Nah, kayak gitu, seperti contohnya kayak bawang, kayak gitu, wortel. Nah, itu kan tanaman-tanaman berumbi. Tanaman-tanaman yang berumbi itu kebanyakan adalah tanaman-tanaman yang berkecambah secara hipogeal. Karena mereka membutuhkan cadangan makanan yang banyak, endosperm yang banyak, sehingga mereka dapat membentuk umbi. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ya dari gambar ini bedanya. Sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah lihat perbedaan epigeal dan hipogeal dari sisi arah tumbuhnya, sekarang kita akan membahas dari sisi struktur biji
tanaman bigeal dan hipogeal, yaitu struktur biji tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, adik-adik bisa lihat nih di gambar ini dari tanaman monokotil. Nah, ini bisa dilihat ya, tanaman-tanaman monokotil itu kan ciri khasnya adalah seperti kayak daunnya menjari, kemudian akarnya itu cenderung membentuk umbi, kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk dari tanaman monokotil. Nah, bijinya seperti apa? Kita akan lihat. Bagian biji monokotil. Nah, itu terlihat agak spesifik ya, agak mendetail di situ. Bagiannya yang pertama ada endosperm. Endosperm ini dikenal dengan cadangan makanan. Nah, endosperm pada bagian biji monokotil itu lebih tebal. Kenapa? Ingat ya, pada tanaman monokotil rata-rata mereka membentuk cadangan makanan lebih banyak dibandingkan dengan tanaman dikotil. Nah, itulah kenapa lapisan endospermnya itu lebih tebal. Kemudian bagian lainnya ada bagian kotiledon, ada bagian koleoptil yaitu bagian luar, kemudian ada bagian epikotil, bagian hipokotil, radikel, dan bagian seed coat atau pembungkus biji, selubung biji. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian bedanya apa sih dengan biji dikotil? Nah, pada biji dikotil di sini bagian yang tebal itu adalah bagian kotiledon. Nah, diingat ya. Kalau monokotil bagian yang tebal itu adalah bagian endosperm. Sementara kalau biji dikotil bagian yang tebal itu adalah bagian kotiledon. Ingat pada kotiledon tipe perkecambahannya itu adalah epigeal. Makanya kotiledonnya dia lebar, dia ikut terangkat ke atas. Karena rata-rata tanaman dikotil itu menghasilkan buah atau cadangan makanannya itu di atas, bukan di bawah tanah. Ingat ya, itu adalah kunci untuk menghafalkan perbedaan pertumbuhan pada kunci untuk menghafalkan perkecambahan pada tanaman dikotil dan monokotil. Nah, ini gambarnya. Ya, bisa dilihat ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Kakak lanjut lagi. Oh ya, sebelum Kakak lanjut, ini bisa dilihat ya. Jadi, pada slide itu ada istilah radikel, radikula. Kemudian ada istilah root. Bedanya apa sih, Kak, antara radikula dengan root? Nah, jadi biji itu kan ketika dia pecah tadi, kemudian dia tumbuh bakal tunas dan bakal akar. Bakal tunas itu disebut dengan plumula, sementara bakal akar disebut sebagai radikal atau radikula. Jadi akar muda ataupun tunas muda. Nah, ketika berkembang, kemudian si tunas muda itu menjadi batang seperti itu, kemudian bagian akar muda itu akan bagian radikula atau akar muda tadi itu akan berkembang menjadi akar yang dewasa yang akan bisa berdiferensiasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Tadi kita sudah tahu tumbuhan itu awal mulanya itu melakukan proses perkecambahan. Nah, setelah selesai melakukan perkecambahan, selanjutnya adalah tumbuhan tersebut melakukan proses pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, ini dia pertumbuhan primer pada batang tumbuhan. Jadi, pertumbuhan primer itu terjadi di dua tempat. Ada di ujung batang dan juga ada di ujung akar. Pertumbuhan primer itu terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer atau dapat disebut juga sebagai meristem apikal. Jaringan meristem ini menyebabkan adanya proses pemanjangan baik pada ujung batang maupun pada bagian ujung akar. Nah, adik-adik bisa lihat nih gambarnya di sini. Ini ada gambar tanaman nih, di gambar yang kiri. Kemudian bagian ujung diinsert seperti itu. Nah, adik-adik bisa lihat bagian meristem apikal. Jadi bagian meristem apikal di sini itulah dia yang akan tumbuh tunas-tunas baru. Adik-adik pasti pernah dong kayak misalkan melihat tanaman yang muda seperti itu kan bagian ujung-ujungnya kan tumbuh tuh tunas baru, kemudian daun-daun baru. Nah, di situ adalah contoh adanya aktivasi atau pembelahan dari jaringan meristem apikal. Kemudian meristem itu nggak cuma apikal aja sebenarnya adik-adik. Ada juga meristem aksilar atau meristem ketiak istilahnya.
Nah, meristem aksilar ini terdapat pada bagian ruas-ruas. Nah, sebagai gambarannya misalkan kita lihat kayak misalkan tanaman itu bisa bercabang seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari perkembangan meristem aksilar. Jadi meristem aksilar ini memicu adanya proses percabangan pada batang. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah tahu tentang bagian batang tumbuhan. Sekarang kita akan lihat pertumbuhan primer pada akar. Nah, bagian akar itu terbagi menjadi 3 daerah. Ada daerah diferensiasi, ada daerah pemanjangan, dan daerah pembelahan sel. Nah, di mana sih bagian meristemnya itu, Kak? Nah, adik-adik bisa lihat nih, di gambar yang diinsert bagian pojok kiri bawah. Di situ bisa terlihat bagian meristem apikal. Itu terdapat pada daerah pembelahan. Berarti daerah meristem itu berada pada bagian tajuk akar. Nah, ini kan bagian tudung akar nih. Nah, akar itu kan kalau misalkan adik-adik mungkin pernah nyabut singkong kayak gitu, atau misalkan menanam tanaman yang masih muda, kemudian adik-adik lihat akarnya seperti apa. Nah, itu bagian paling ujung, nah, bagian daerah-daerah tajuk seperti itu yang besar. Nah, di situ banyak sekali terdapat jaringan meristem. Nah, 3 meristem utamanya itu ada meristem utama, ada meristem dasar, kemudian ada meristem apikal, dan ada protoderm. Nah, di sini adik-adik bisa lihat juga nih, 3 daerah pertumbuhan pada akar. Pada daerah diferensiasi, itu banyak terbentuk rambut-rambut akar. Kemudian daerah pemanjangan. Akar itu kan selalu bertumbuh ke arah di mana terdapat banyak air dan juga banyak nutrisi. Nah, pemanjangannya itu pada daerah pemanjangan, yaitu bagian tengah. Kemudian daerah pembelahan, nah ini berfungsi ketika untuk proses regenerasi. Jadi akar itu kan menembus tanah, dia ada kemungkinan rusak, kemudian dia akan ada kemungkinan terserang hama. Nah, untuk proses regenerasi tersebut dibantu oleh jaringan meristem. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kita sudah tahu tentang pertumbuhan primer, sekarang kita akan lanjut ke pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Ingat, kalau pertumbuhan primer itu adalah bertambah panjang. Sementara kalau pertumbuhan sekunder itu adalah bertambah lebar. Nah, pertumbuhan sekunder pada tumbuhan ini ditandai dengan aktifnya jaringan kambium dan mulai berfungsinya jaringan pembuluh angkut. Nah, di sini adik-adik bisa lihat contohnya ada batang tanaman di sini. Itu jika dibelah kayak gitu, dipotong. Nah, kemudian diamati dengan mikroskop, itu bagiannya yang bagian paling dalam ada bagian empulur, kemudian ada bagian silem primer, kemudian ada kambium pembuluh, ada flem primer, dan ada lapisan korteks. Pertumbuhan itu selalu ke arah luar. Nah, bisa dilihat ya gambarnya A, B, dan C. Pertumbuhan ke arah luar. Makanya pada tanaman-tanaman dengan kambium itu ada istilahnya lingkaran tahun. Semakin banyak lingkaran tahunnya itu menunjukkan usia dari pohon ataupun tanaman tersebut. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Nah, di sini pada bagian kedua, kemudian ketiga itu kan ada celah, ada perbedaan ukurannya. Nah, semakin lama si tanaman tersebut ditanam, kambiumnya akan semakin lebar ke arah luar. Otomatis batang tumbuhan tersebut semakin besar. Bisa dipahami ya adik-adik? Kalau bisa, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke bab perkembangan pada tumbuhan. Nah, tadi di awal kakak sudah jelaskan ya, kalau perkembangan itu adalah tahapan menuju kedewasaan. Kalau pada tanaman, pada tumbuhan, proses menuju kedewasaan itu ditandai dengan mulai terbentuknya bunga. Karena di bunga itu ada gonad dari si tumbuhan, yaitu ada putik dan juga ada benang sari. Nah, pada fase perkembangan ini ditandai dengan aktifnya mikrogametofit dan makrogametofit. Mikrogametofit ini menghasilkan sel sperma seperti itu, kemudian makrogametofit itu menghasilkan ovum. Nah, ini bisa adik-adik lihat ya tahapannya. Dari mulai yang pertama, makrogametofit, ini kemudian dia menghasilkan sel antipoda, kemudian ada sel telur dan sel sinarkit. Kemudian ada proses
mitosis di sini. Nah, ketika si sel telur ini sudah matang seperti itu, kemudian dia akan menunggu siapa? Menunggu datangnya si mikrogametofit. Nah, mikrogametofit ataupun polen. Nah, polennya dari mana? Polennya dari benang sari. Oleh karena itu, penting bagi bunga itu untuk selalu melakukan proses penyerbukan, baik penyerbukan alami maupun dibantu. Biasanya kalau dibantu dengan bantuan hewan ya, kayak gitu, agar proses pendewasaan perkembangannya itu bisa terus terjadi. Nah, ini jadi lihat ya prosesnya. Ketika dia sudah terjadi proses penyerbukan, nah, di sini dia akan matang. Nah, dia akan matang seperti itu. Kemudian dia lama-kelamaan akan terbentuk lapisan-lapisan bunga. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pertumbuhan, ciri-ciri pertumbuhan, lalu kita juga membahas tentang perkembangan, sekarang kita akan mengetahui apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktornya itu dibagi menjadi dua. Ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Eksternal artinya adalah faktor yang berasal dari luar. Internal, faktor yang berasal dari dalam. Untuk faktor eksternal itu ada nutrisi, suhu, cahaya, kelembapan, dan juga tanah. Nah, maksudnya seperti apa? Nutrisi. Suatu tumbuhan dapat bertumbuh dengan maksimal jika mendapatkan nutrisi yang cukup. Itulah kenapa ketika kita memelihara tanaman perlu adanya seperti pemupukan, seperti itu. Kemudian suhu. Tanaman selalu bertumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk selalu menaruh tanaman pada suhu yang optimum. Kemudian suhu ini juga berkaitan dengan cahaya. Jika cahaya yang menyinari itu cukup, otomatis pertumbuhannya juga akan maksimal. Kelembapan. Ingat ya, kalau misalkan pertumbuhan tanaman, proses perkecambahan tanaman itu selalu membutuhkan air. Tanaman agar bisa dapat tumbuh terus dewasa itu juga membutuhkan air. Kemudian tanah. Nah, tanah di sini adalah media yang subur untuk tumbuhan dapat tumbuh dengan maksimal. Kemudian gen dan hormon. Nah, ini adalah faktor internal. Nah, kita masuk ke faktor internal. Tadi faktor internal ada gen, lalu kemudian ini ada hormon. Gen itu merupakan faktor alami dari setiap individu yang tidak dapat diubah-ubah. Jadi kayak misalkan apakah tanaman tersebut akan menghasilkan bunga warna merah, bunga warna putih, apakah tanaman tersebut tinggi atau pendek, itu semua pengaruhnya adalah berasal dari gen. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hormon pada tumbuhan. Nah, hormon ini berpengaruh sejak si tumbuhan tersebut mulai berkecambah. Nah, ada apa aja sih hormon pada tumbuhan itu? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada auksin. Nah, auksin ini terdapat pada bagian meristem. Nah, fungsi dari auksin itu adalah yang utama untuk merangsang pemanjangan batang dan juga untuk pertumbuhan. Nah, selain itu, auksin ini juga berfungsi dalam proses diferensiasi. Kemudian yang kedua itu adalah hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini disintesis di dalam akar dan kemudian diangkut ke organ lain. Sitokinin berasal dari kata sito, artinya sel. Ingat kalau sitokinin berarti hormon yang berhubungan dengan proses-proses yang akan dilakukan oleh sel. Nah, sel-sel apa aja? Kayak misalkan tadi merangsang berkecambahan, kemudian merangsang pembelahan dan pertumbuhan akar. Nah, itu kan hubungannya dengan proses yang dilakukan oleh sel tumbuhan. Itulah sitokinin. Kemudian giberelin. Giberelin berasal dari kata giant, besar. Nah, giberelin ini merangsang proses pertumbuhan sekunder. Nah, jadi giberelin ini dia merangsang proses pertumbuhan sekunder, otomatis yang terdapat di dalamnya seperti perbesaran batang, merangsang pembungaan, perkembangan buah, serta diferensiasi akar. Kemudian ada hormon asam absisat. Ini terdapat pada bagian daun, batang, akar, dan juga buah. Nah, asam absisat ini bisa juga disebut sebagai hormon yang aktif pada saat kondisi ekstrim,
Seperti apa? Seperti pada saat musim kemarau. Nah, pada musim kemarau itu kan kondisi air itu sedikit ya. Sedangkan tumbuhan itu berusaha untuk tetap bertahan hidup, tetap tumbuh. Nah, agar tumbuhan tersebut tetap bertahan hidup, otomatis dia harus menggugurkan daunnya. Nah, proses pengguguran daun ini dilakukan atas pengaruh dari hormon asam absisat. Nah, agar apa? Agar air yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu tidak terlalu besar. Seperti itu. Terus kemudian ada gas etilen. Nah, gas etilen ini berfungsi dalam proses pematangan buah. Nah, ini juga membantu untuk mempercepat ataupun menghambat pertumbuhan ataupun perkembangan dari akar. Ya, dua lagi ada asam traumalin dan juga ada hormon kalin. Asam traumalin berasal dari kata trauma. Nah, ini diproduksi hampir di seluruh bagian pada tumbuhan. Fungsi dari asam traumalin ini adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di jaringan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu terluka seperti apa sih? Misalkan kayak proses penyadapan karet. Nah, adik-adik pernah lihat proses penyadapan karet? Itu kan menghasilkan getah ya. Nah, getah itu sebenarnya itu adalah proses perlukaan yang terjadi di tumbuhan. Nah, agar jaringan yang menghasilkan getah itu kembali tertutup, itu dibantu oleh hormon asam traumalin. Jadi, proses regenerasi itu dilakukan oleh asam traumalin. Kemudian ada hormon kalin. Nah, hormon kalin ini terbagi menjadi 4. Ada rizokalin, ada kaulokalin, ada filokalin, dan ada antokalin. Nah, fungsinya itu merangsang pembentukan organ-organ tersebut. Untuk pembentukan akar itu rizokalin, pembentukan batang itu kaulokalin, kemudian pembentukan daun itu filokalin, dan pembentukan bunga itu adalah antokalin. Nah, ini terakhir materinya. Di antara adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut diskusi di grup. Sampai ketemu lagi.